Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Farika. Saya dari kelas akuntansi KP2 2019 dengan NIM 1962061. Baiklah, saya akan membahas topik yang menurut saya nih sangat menarik. Apa tuh? Yaitu dampak COVID-19 terhadap ekonomi dan bisnis. Oke, for your information, sejak pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada bulan Desember 2019, virus corona atau COVID-19 kemudian menyebar secara masif ke berbagai penjuru dunia. Kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita kenal WHO pada 11 Maret 2020. Oke, langsung aja kita menuju ke dampak COVID-19 terhadap ekonomi dan bisnis. Yang pertama yaitu tantangan organisasi bisnis. Kondisi ini tentu bukan berita yang menggembirakan bagi pemerintah, organisasi, pelaku bisnis, dan juga sebagian besar masyarakat di dunia. Terdapat efek berantai yang sangat masif yang bisa saja terjadi apabila kondisi ini terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Oke, yang kedua yaitu kesulitan cash flow. Dampak langsung yang harus dihadapi sebagian besar organisasi dan individu adalah kesulitan cash flow. Pada saat pendapatan berkurang drastis, karena proses bisnis tidak berjalan normal seperti biasanya, berbagai biaya tetap harus dikeluarkan. Ini bukan permasalahan sederhana sebagaimana yang dikeluhkan oleh beberapa sektor industri. Dan yang ketiga adalah kesulitan bertahan dan potensi pemotongan gaji. Dalam aspek manajemen bisnis, cash flow itu bagaikan aliran darah yang sangat dibutuhkan untuk tetap eksis dan melakukan berbagai kegiatan. Permasalahan cash flow bisa berarti permasalahan pada banyak hal. Organisasi akan sulit bertahan sehingga akan melakukan berbagai langkah pragmatis yang terpaksa harus ditempuh sebagaimana yang diungkapkan. Baiklah, dampak yang keempat adalah potensi PHK besar-besaran. Pada titik yang lebih genting, salah satu hal yang sangat dikhawatirkan adalah potensi pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita kenal dengan PHK secara besar-besaran. Ini akan berdampak besar kepada masyarakat secara masif dan berimbas kepada banyak hal sebagai efek domino. Oke, dampak yang kelima yaitu kesulitan koordinasi kerja. Solusi belajar atau bekerja dari rumah dengan tagar work from home, belajar dari rumah melalui e-learning atau daring, promosi penerimaan mahasiswa atau mahasiswi baru melalui PMB online dengan tagar daftar dari rumah aja, dan berbagai metode kreatif lainnya bisa menjadi solusi yang cukup bagus untuk ditempuh. Walaupun tentu saja ini bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi adalah koneksi dan kuota internet, serta kesulitan koordinasi kerja. Tidak semua organisasi dan orang yang terlibat di dalamnya siap melakukan work from home. Dari sisi teknis, tentu saja koordinasi online tidak seleluasa koordinasi dan komunikasi langsung tatap muka. Seperti biasa, ada banyak orang yang tidak terbiasa atau merasa gaptek untuk bisa berkoordinasi dengan lancar melalui online, dan juga tidak semua hal terpenuhi melalui online saja. Dari sisi non-teknis, kebanyakan akibat kondisi lingkungan di rumah yang kurang kondusif untuk bekerja. Misalnya, suara berisik. Yang kedua, faktor keluarga yang tidak dapat dihindari, dan lain-lain, atau sikap yang kurang profesional karena minim pengawasan. Oke, setelah saya membahas tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi dan bisnis, di akhir video saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih peran pengendalian manajemen terhadap masalah ini.
Oke. Organisasi yang baik dan benar tentu saja memahami bahwa pegawai atau karyawannya adalah aset utama bisnis mereka. Beberapa langkah ekstrim yang terpaksa ditempuh pihak manajemen seperti pembahasan yang baru saja saya utarakan, yaitu berupa pemotongan gaji tanpa THR atau PHK, tentu hal yang juga tidak diinginkan dan akan menjadi pilihan terakhir pada saat segala daya upaya telah dilakukan tidak berhasil. Ini adalah tantangan bagi manajemen organisasi di kondisi sulit seperti saat ini. Bagaimana agar bisa memperjuangkan keutuhan tim dan hak-hak seluruh orang yang ada di dalam organisasi serta mengkondisikan agar usaha tidak limbung karena minim support dari seluruh anggota organisasi. Satu-satunya cara kita bersikap dalam kondisi seperti ini adalah bersyukur dan menjaga sikap profesionalisme kerja. Walaupun minim pengawasan, tetap upayakan. Maaf, ada gangguan teknis sedikit. Alarm saya bunyi. Oke, saya ulangi, satu-satunya cara kita bersikap dalam kondisi seperti ini adalah bersyukur dan menjaga sikap profesionalisme kerja. Walaupun minim pengawasan, tetap upayakan berikan kinerja terbaik secara individu maupun kolektif tim. Bantu organisasi sebaik mungkin melewati masa-masa sulit ini. Video atau penjelasan saya tidak bermaksud untuk mengajak orang untuk bersikap pesimis menghadapi tantangan yang ada, melainkan bagaimana berpikir kritis dan bersikap dengan benar secara kolektif dalam suatu organisasi menghadapi permasalahan bersama. Ya, itu tadi adalah penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hidayatul Farika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.